Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun tetap ada di rumah. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Percaya bahwa Tuhan tetap ada, hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan bahwa semua baik karena Tuhan Yesus kita selalu baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, terima kasih Bapa. Pujian ini adalah doa kami. Karena kami percaya Bapa, dari semula Engkau sudah tetapkan dan Engkau telah siapkan hidup kami dengan rencana-rencana-Mu yang selalu indah bagi kami. Kalaupun kami menghadapi apapun Tuhan, karena Kau izinkan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, Engkau selalu baik bagi kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Kuatkan kami, percaya kami hanya kepadamu. Bapa, pimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah tengah minggu ini Tuhan. Agar kami tetap percaya, kami tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dan kami tetap dikuatkan, bahkan juga menguatkan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu. Roh Kudus ambil alih dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik. Tiada bersudara. Amin Yesus. Hari berganti hari
lagi bahwa Tuhan Yesus baik. Dia berikan pujian dalam hidup kita. Siapaku yang berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik. Siapaku dalam kekelaman, Raja bersinar, Tuhan baik. Oh iya baik, Tuhan baik. Oh iya baik. Siapaku Tuhan baik. Siapaku yang berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik. Siapaku dalam kekelaman, Raja bersinar, Tuhan baik. Dia baik, Tuhan baik. Oh dia baik. Siapaku sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia membimbing dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik. Siapaku yang berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik. Siapaku dalam kekelaman, terangnya bersinar, Tuhan baik. Oh dia baik, Tuhan baik. Oh dia baik. Siapaku sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia membimbing dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik. Siapaku yang berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik. Siapaku dalam kekelaman, terangnya bersinar, Tuhan baik. Oh dia baik, Tuhan baik. Oh dia baik. Siapaku Tuhan baik, Tuhan baik. Siapaku yang berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik. Siapaku dalam kekelaman, terangnya bersinar, Tuhan baik. Oh dia baik, 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 Tuhan baik. Oh dia baik. Siapaku. Haleluya, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih-Nya yang tiada berkesudahan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, bahkan tidak akan pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak mau meragukan lagi kasih Tuhan. Sebentar kita mau dengar firman-Nya, apapun yang akan disampaikan, biarlah menjadi pegangan hidup kita, agar kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Kita katakan dengan iman, tiada kuragukan lagi cinta dan kasih Bapa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ialah saat ini meskipun kita tidak bersama-sama beribadah di gereja, namun kita percaya tatkala kita bersekutu dengan Tuhan, tatkala kita menyembah Tuhan, maka Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ialah saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa saat malam hari ini Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau telah menolong kehidupan kami di sepanjang hari ini, dan biarlah malam hari ini ketika firman-Mu akan disampaikan, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu saat malam hari ini, boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kehidupan kami semuanya Tuhan, untuk kami lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Biarlah malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat malam hari ini akan saya ambil di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Mari kita akan sama-sama baca hitungan yang ketiga. Tentunya Bapak Ibu semua sudah menyiapkan Alkitab. Kita akan buka bersama-sama Mazmur 126 ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu, hitungan yang ketiga kita akan mulai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema mengalami kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Daud yang notabene adalah raja. Dia berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tentunya ingin lepas dari kesukaran demi kesukaran. Namun tatkala kita ingin lepas dari kesukaran demi kesukaran itu, kita dapat dengan instan. Tapi semuanya harus melalui proses. Dan biarlah ketika proses Tuhan itu Allah kerjakan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini tatkala kita melihat situasi dunia yang semakin kacau balau, banyak orang-orang yang menangis, banyak orang tua melihat anak-anak mereka yang kelaparan, bahkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bukan hanya rakyat yang kecil mereka mengalami tangisan, tapi bahkan juga orang-orang yang ada di atas. Para pengusaha mereka harus kehilangan pekerjaan mereka karena PHK. Karena apa Bapak Ibu? Karena virus corona yang semakin merajalela ini. Banyak mereka yang berduka saat-saat ini. Namun kita percaya, tatkala kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kemenangan itu akan Allah berikan. Seperti ayat Mas kita tadi katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Percayalah saudaraku, saat kita menghadapi proses Tuhan, maka Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang selalu percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Secara manusia semuanya itu berat Bapak Ibu, namun tatkala kita berserah kepada Tuhan, maka Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hanya dengan sepatah kata, Allah sanggup merubah semuanya itu. Seperti suatu contoh, bagaimana ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hanya dengan sepatah kata, hamba perwira ini hanya memohon, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka aku percaya hambaku akan sembuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Hamba perwira ini mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan perwira ini tidak fokus kepada permasalahan. Tapi perwira ini fokus kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Hamba ini pulih mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Hamba perwira ini pulih disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita tetap berpegang kepada Tuhan, tatkala kita tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan hidup kita berkemenangan. Seperti dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, kita akan lihat di sana, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah akan menjadikan hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu daunnya akan selalu subur, hijau, dan pada musimnya akan menghasilkan buah. Pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan dapat menghasilkan buah. Tuhan tidak pernah akan merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Allah akan merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, rancangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ada dalam lembah kekelaman. Mungkin hari-hari ini sudah tidak ada orang yang sanggup menolong kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak tetesan air mata yang tercurah. Kita percaya, tatkala tetesan air mata itu kita bawa kepada kaki Tuhan, Yesus sudah menaruh air mata kita di dalam kirbatnya. Dan dia sanggup mengulurkan tangannya untuk menolong kehidupan kita. Kita percaya bahwa ada sepasang mata yang siap mengamat-amati kehidupan kita. Ada sepasang telinga yang selalu mendengarkan teriakan kita minta tolong. Dan ada sepasang tangan yang siap terulur untuk menolong kehidupan kita. Sebab itu hari ini, jangan kita takut dengan situasi dunia ini. Percayalah, proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Seperti hanya Ishak. Ketika Ishak disuruh oleh Tuhan tetap tinggal di Gerar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Secara manusia, Gerar itu tidak memungkinkan. Gerar adalah suatu tempat yang gersang, yang kering. Tapi ketika Ishak tetap fokus kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Secara manusia, logika manusia, semuanya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena Gerar adalah tempat yang kering. Tapi karena Allah ada bersama-sama dengan Ishak, dan Ishak tetap berpaut kepada Tuhan, maka Gerar yang kering Allah jadikan sesuatu yang indah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, kita percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tatkala kita berseru kepada Tuhan, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Di sini dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin mengalami sebagai halnya Ishak. Kian lama kian kaya, kian lama kian diberkati. Mana mungkin kita berdoa, Tuhan beri aku kemiskinan? Tentunya tidak. Tentunya kita akan berdoa, Tuhan beri aku keberhasilan, berkati anak-anakku, berkati suamiku, berkati istriku. Tentunya kita akan berdoa seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan belajar seperti halnya Ishak. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan tatkala kita ingin menikmati kemenangan dari Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus berani menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Berani menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, Abraham menanti dengan sabar. Untuk itu ia memperoleh apa yang dia janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Abraham menanti dengan sabar janji Tuhan di dalam kehidupannya. Secara manusia, semuanya sudah tidak mungkin. Abraham yang sudah tua, Sarah yang sudah mati haid, memiliki seorang anak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena pertolongan Tuhan, karena Abraham sabar menanti waktunya Tuhan, maka janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Abraham. Dia memperoleh anak perjanjian, yaitu Ishak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita dengan sabar menanti pertolongan Tuhan, tatkala kita dengan sabar menunggu waktunya Tuhan, maka Allah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita harus sabar. Jangan pernah kita merasa kalau Tuhan sudah meninggalkan kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau tetap tunggu waktu Tuhan itu.
pasti terbaik dalam kehidupan kita. Seperti pujian katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya ada waktunya Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun seseorang itu selalu ingkar janji dalam kehidupan kita, namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mendapati janjinya dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Bahkan Allah tidak pernah lalai menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Asalkan kita tetap dengan sabar menunggu waktunya Tuhan. Seperti halnya dengan Abraham dan Ishak. Mereka menunggu waktunya Tuhan dan kemenangan boleh mereka peroleh. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah selalu akan menyertai setiap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetap bersabar menunggu waktu Tuhan. Karena dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-3a di sana dikatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapatkan malu. Allah tidak akan pernah mempermalukan kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin orang sudah menjauhi kita, sekalipun mungkin semuanya kita rasakan tertutup jalan-jalan, tapi kita percaya Allah tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kita. Dan Allah tidak akan mempermalukan umat-umat ketebusannya. Yang kedua yaitu untuk kita dapat memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Yang kedua yaitu tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Kita lihat di sana. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah kita berharap kepada dunia ini. Jangan pernah kita berharap dengan lainnya. Tapi kita tetap akan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Sudahkah kita berharap dengan orang lain? Sudahkah kita mulai berharap dengan dunia ini? Sudahkah kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Ingat, tatkala proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita seakan-akan sangat berat, namun Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Allah ingin menjadikan kita seperti emas yang murni yang menghasilkan sinarnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, jangan pernah kita menaruh harapannya kepada dunia ini. Karena apa? Seperti dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 dan 9 di sana dikatakan, maka akan terkutuk ketika orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri dan mereka akan dibuang di padang asin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya tatkala kita berharap hanya kepada Tuhan, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Allah tidak akan pernah melupakan kehidupan kita. Seperti dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayi dalam kandungannya? Sekalipun ia melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau. Allah tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, Allah akan tetap menyertai kehidupan kita sampai kesudahan zaman. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menerima kemenangan dari Tuhan? Yang ketiga yaitu kita harus berani melangkah atau bertindak dengan iman. Kita harus berani melangkah dan bertindak dengan iman. Kejadian 26 ayat yang ke-12, kita lihat di sana. Kejadian 26 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Ishak melangkahkan kakinya dengan iman, dia bertindak dengan iman, maka apa yang diperoleh Ishak?
berkat Allah dicurahkan dalam kehidupannya. Secara manusia tadi saya sudah katakan, Gerar tidak mungkin menjanjikan berkat bagi Ishak. Tapi ketika Ishak taat kepada Tuhan, dia melangkahkan iman di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan. Seperti di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Mana ada tempat yang kering, tempat yang gersang menumbuhkan benih dan dapat menghasilkan. Tapi karena campur tangan Tuhan, seperti pujian katakan, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Demikian hari-hari ini, apapun yang kita alami, kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kesusahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin di rumah kita sudah tidak ada apa-apa yang bisa kita makan, tapi kita percaya ketika kita tetap bertindak dengan iman, maka Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah saat ini kita mau bersama-sama belajar ketiga hal ini. Untuk menerima kemenangan dari Tuhan, yang pertama, kita belajar menunggu dengan sabar waktu Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bertindak dengan iman. Maka percayalah, Allah sanggup menolong kehidupan kita. Meskipun seakan-akan semuanya tidak mungkin lagi, namun kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Seperti pujian katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Meskipun orang lain boleh meninggalkan kehidupan kita, namun satu hal yang kita percayai, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia. Allah yang akan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan perlu kita merasa takut, tidak usah kita merasa cemas. Karena apa? Karena Allah berjanji dalam kehidupan kita. Seperti ayat mas kita tadi, kita akan sama baca kembali ayat mas kita dalam Mazmur 126, ayat yang kelima, hitungan yang ketiga mulai. 2, 3. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, kita percaya meskipun saat ini kita banyak mencucurkan air mata, namun Allah akan memberikan kemenangan dan kita akan pulang sambil bersorak-sorai. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dialah sumber kemenangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya tidak akan panjangkan, biarlah kita mau tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan biarlah letakkan pengharapan itu hanya kepada Dia yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan saat ini, kalau firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh mengajarkan dalam kehidupan kami, saat kami mengalami segala permasalahan, bila kami tetap sabar menunggu waktu-Mu ya Bapa, kami boleh tetap Tuhan selalu berpengharapan di dalam Engkau, dan biarlah kami tetap bertindak dengan iman Tuhan, karena kami percaya tatkala kami berpengharapan di dalam Engkau, tatkala kami tetap berserah kepadamu, maka pertolongan-Mu, kemenangan-Mu akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang akan memberkati kehidupan mereka, memberi kekuatan kesehatan bagi kehidupan mereka, bahkan penghiburan yang daripadamu akan Kau nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Meskipun situasi dunia tidak menentu, namun kami percaya Kau akan memproteksi setiap kehidupan kami, Kau akan menolong setiap kehidupan kami, bahkan Kau akan beri kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Kau akan turunkan dan limpahkan berkat-berkat-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu selalu melingkupi kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya sudah mendapat satu rema dan menjadi satu kekuatan buat kita.
Kita tidak bisa meninggalkan Tuhan karena kita hanya bisa kalau bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berkirang-kirang memuji nama Tuhan bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Puji Tuhan.